Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, terima kasih sekaligus mewakili staf, ini hanya mewakili staf Pak Menteri, untuk mewakili pengurus nanti Pak Ketum. Mewakili staf menyampaikan selamat atas Dr. Edi Prabowo, SEMM MBA, yang baru-baru di wisuda. Yang saya hormati Pak Ketum, Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia, Aspeksindo, Haji Abdul Ghafur Masud, SE. Juga selamat atas gelar Magister Ekonomi yang baru-baru juga di ujian. Jadi hari ini memang harus banyak selamat ini, karena banyak yang teman-teman dapat luar biasa kesuksesan. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI, ini selamat juga nih, Dr. Jazilul Fawait, juga baru-baru ujian doktor di kampus STPDN. 3 bulan yang lalu di UNJ. Nah, di sini hadir Bapak Rektor yang diwakili oleh Wakil Rektor 4, ada Direktur Pasca yang menguji Gus Jazil. Saya manggilnya Gus ini karena sangat dekat dengan beliau, seperti saudara lah. Saya masih muda dan bukan siapa-siapa, tapi saya ketua umumnya di Himpunan Mahasiswa Pasca, beliau Sekjen. Sorry Pak Sekjen, ini kita bawa suasana santai aja lah. Terlalu tegang kita menghadapi corona. Yang saya hormati Wakil Ketua DPD, abang kita yang luar biasa konsen memperjuangkan kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pesisir melalui RUU Daerah Kepulauan. Beliau adalah tokoh yang mendorong RUU ini harus goal. Abanda kita Letnan Jenderal Purnawirawan TNI, Dr. Nono Sampono. Beliau ini sudah sesepuh, tapi kalau mau bicara kemaritiman, beliau tidak akan pernah lupa. Sehingga saya kira sebuah kebanggaan bagi kita sekalian, hadir tokoh-tokoh kita yang memang dari awal memperjuangkan, dan tentu perkawinan Wakil Ketua MPR ini, beliau ini kan anggota DPR juga petinggi partai yang ingin saya sampaikan Pak hadirin semuanya, ya, terutama Pak Menteri dan Wakil-Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua DPD dan MPR, bahwa sedang digagas dan masuk dalam prolegnas RUU Daerah Kepulauan. Ya, Gus Jazil ini lahir di pulau dan sekarang di Senayan. Luar biasa prestasi beliau. Yang saya hormati juga tentu ya ini senior kita Bapak Profesor Dr. Ohmin Dahuri. Beliau di KKP selaku Ketua Dewan Penasehat, di Aspeksindo selaku Ketua Dewan Pakar. Beliau tiap hari ngurusin laut, tiap hari Pak. Malah mungkin tiap detik, nafas beliau ini sudah nggak bisa dijauhkan dari kemaritiman. Sehingga memang perlu mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi kita sekalian. Beliau juga tidak pernah menolak jika Aspeksindo yang mengajak. Yang saya hormati, ya tentu ini juga sudah sangat sesepuh, abang kita Dr. Andes Sokiatuloli, selaku Sekjen Aspeksindo, juga luar biasa, selalu mendampingi kita, dan sebenarnya operatornya Aspeksindo ini Pak Sekjen sebenarnya. Saya ini, kalau Pak Sekjen yang perintah, tidak ada ampun kita. Oke. Yang saya hormati, ya tentu selaku masyarakat akademik, ya kampus tidak bisa dipisahkan dari seluruh diskusi-diskusi. Yang tentu hari ini dihadiri oleh Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Jakarta, dan juga didampingi oleh Direktur Pasca. Ini harus saya istimewakan sekali ini karena status saya Pak Menteri ini mahasiswa Pasca di UNJ. Jadi biar nanti kalau ujian terbuka agak lancar. Ya, kalau SPP masih bayar lah pasti. Terima kasih
Pak Dr. Toto Bintoro bersama Prof. Ibu Nadiro yang selalu mendampingi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, dan tentu ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa pertemuan kita hari ini. Juga turut hadir, saya kira ini puluhan kepala daerah Pak Menteri. Ini di daftar absen kita ada kurang lebih, karena kita batasi 100, ya kita pakai kuota. Sekian kepala daerah, sekian kepala dinasnya, sekian DPR, sekian tamu, sekian media, sekian organisasi-organisasi penggerak untuk kesejahteraan masyarakat Kepulauan dan Pesisir. Kalau saya sebutkan satu persatu ini sudah cukup panjang, ya di sini yang tidak asing lagi bagi saya ada Bupati Bangka Tengah, ada pesisir selatan, kemudian macam-macam, ada teman-teman Batubara, Gunung Sitoli, Jembrana, Kepulauan Meranti, Wajo, Sulawesi Selatan yang mungkin masih berduka, tapi beliau di sela-sela kesibukan beliau harus berada di tengah-tengah kita. Ya tentu karena visi kita sama, bagaimana memajukan masyarakat Kepulauan dan Pesisir. Dan bupati-bupati yang lainnya saya tidak bisa sebut satu persatu, yang tentu ini adalah ujung tombak Pak Menteri di daerah-daerah, karena Pak Menteri tentu kan koordinasinya bisa lebih cepat, sehingga Pak Menteri mumpung masih ingat, beberapa kepala daerah itu menitip pesan bahwa tolong wewenang daerah itu diperkuat. Artinya di samping kita menunggu penetapan di prolegnas ini, RUU daerah kepulauan itu, daerah-daerah ini betul-betul pengen diberi wewenang. Jangan sampai 1 meter di belakang rumah adalah laut, itu tidak punya kekuatan untuk mengelola laut. Ini tentu sebuah kontraproduktif untuk mensejahterakan. Nah ini yang tepuk tangan ini berarti ini setuju Pak Menteri. Jadi ini adalah kolaborasi yang kuat, harus kita dorong bersama. Sehingga ya di tengah-tengah kita ini kan aspek Sindo mengajak juga dari bosnya Koperasi Indonesia, Dewan Koperasi Indonesia, Abang Dr. Andes HM Nurdin Halid, yang sebentar juga akan MOU bersama UNJ, karena kita melihat bahwa aspek Sindo ini ya awal berdirinya masih menanamkan konsep triple helix, tapi pergerakannya 3 tahun terakhir itu kita harus mendorong ya pentahelix. Artinya apa? Masuknya unsur masyarakat dan media itu harus menjadi harga mati. Apapun yang kita lakukan, kalau tidak disebarkan oleh media itu tidak ada apa-apanya. Sehingga kita juga mengundang hari ini di tengah-tengah kita ada Kompas TV, ada Metro TV, ada TVN yang akan memberitakan bahwa ada sebuah kelompok, ada sebuah barisan yang memikirkan daerah kepulauan dan pesisir. Bukan hanya kota-kota besar yang dipikirkan. Kemudian juga ada teman-teman pengusaha muda, HIPMI, dipimpin oleh Bang Ajib, ada kita siapkan meja tersendiri juga, karena kita pengen anak-anak muda terlibat untuk mendorong kesejahteraan kepulauan dan pesisir. Juga teman-teman dari Pasca, dari KNPI, ya, dan tidak terlupa adalah yang mewakili Bapak Panglima TNI, izin Pak Komandan, terima kasih atas kehadirannya. Ini juga penting, kenapa? Karena awal berdirinya memang kita ini ada TNI sebagai pemegang kedaulatan di perbatasan, itu wajib. Kalau TNI kita lemah, ya sipil ini nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kira itu beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Mungkin maaf kalau agak menyerempet Pak Menteri, sengaja seperti ini supaya mengalir saja situasinya. Ini adalah keluarga besar kelautan dan perikanan yang tentu adalah kita semualah yang bertanggung jawab mengurusi negeri ini yang 2/3 adalah laut. Juga dengan kondisi ini tentu kehadiran Gapensi yang juga senior saya ini, beliau juga adalah di Kadin, Wakil Ketua Umum, ya tentu aspek Sindo harus mengajak ini semua. Jadi ada pemerintah, ada industri, ada perguruan tinggi, ada masyarakat, ada media. Nah ini harus dikawinkan semuanya untuk visi besar kita memajukan kesejahteraan kepulauan dan pesisir. Sekian dan terima kasih, mohon waktunya Pak Menteri
sampai selesai acara kita, dan yang mungkin akan dilanjutkan oleh Rakornas sekitar 30 menit. Saya banyak masukan untuk bagaimana Pak Menteri bisa mungkin menjawab 3 pertanyaan lah kira-kira dari kepala daerah atau kepala dinas yang hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.